one dance, baby. That one dance. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pri Haryanti dengan ujung NIM 155 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kali ini saya akan sharing mengenakan pengukuran dan perbandingan. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, yang pertama yaitu ada satuan ukuran panjang. Satuan ukuran panjang ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama satuan ukuran panjang tak baku, di mana contohnya itu seperti jengkal, hasta, depa, langkah, dan lengan. Satuan ukuran panjang tak baku tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Namun dalam masyarakat tradisional hal itu masih sering digunakan. Kedua yaitu satuan ukuran panjang baku. Contohnya itu seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, satuan ukuran panjang baku ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya itu tetap. Yang pertama yaitu ada satuan ukuran panjang baku, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Contoh, jika turun maka dikalikan dengan 10, dan jika naik maka dibagi dengan 10. Contoh, nomor 1, 3 kilometer sama dengan titik-titik meter. 3 kilometer dari kilo 1, 2, 3. Jadi dikali 1000 menjadi sama dengan 3 dikali 1000 sama dengan 3000. Maka 3 kilometer ke meter sama dengan 3000 meter. Selanjutnya yaitu ada satuan ukuran luas. Jadi di sini jika turun maka dikali 100, dan jika naik maka dibagi 100. Contoh, 8.500 are titik sama dengan berapa hektar. Jadi dari are ke hektar, naik 1 langkah berarti dibagi 100. Jadi 8.500 dibagi 100 sama dengan 85. Jadi 8.500 are itu sama dengan 85 hektar. Volume. Yang pertama yaitu
di sini jika naik satu tangga itu dibagi dengan 1000, dan jika turun satu tangga itu dikali 1000. Contoh 1, contohnya itu 2 kilometer, jadi berapa hektometer kubik. Jadi karena dari kilometer ke hektometer turun satu angka, jadi dikali 1000. Jadi 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Jadi 2 kilometer kubik itu sama dengan 2000 hektokubik. Nah, satuan ukuran volume ini juga bisa dikonversikan menjadi satuan liter, di mana jadi jika naik itu dibagi dengan 10, jika turun itu dikali dengan 10. Contohnya 3 dal sama dengan berapa desiliter. Jadi di sini sama dengan dari dal ke dl sama dengan 2 angka, jadi dikali 100. 3 dikali 100 sama dengan 300, jadi 3 dal sama dengan 300 desiliter. Ada satuan ukuran berat di mana jika naik sama dengan dibagi 10 dan jika turun sama dengan dikali 10. Nah, contohnya 9.000 gram sama dengan berapa kilogram. Dari gram ke kilogram 1, 2, 3. Naik berarti dibagi 1000 sama dengan 9.000 dibagi 1000 sama dengan 9. Jadi 9.000 gram sama dengan 9 kg. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ada satuan ukuran kuantitas, di mana 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 gros sama dengan 12 lusin atau 144 buah, 1 kodi sama dengan 20 lembar, dan 1 rim sama dengan 500 lembar. Contoh, lima lusin sama dengan berapa buah? Jadi 5 dikali 12 sama dengan 60. Jadi 5 lusin sama dengan 60 buah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perbandingan. Nah, di sini kita akan belajar perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama yaitu perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai di sini saya akan mencontohkannya melalui cerita berikut ini. Silahkan disimak. Ada seorang anak bernama Ana. Ia sedang disuruh ibunya mencari pin di pasar. Tiba-tiba di jalan dia bertemu dengan temannya, yaitu Elsa. "Hai Ana, kau mau kemana?" "Halo Elsa, aku ingin pergi ke pasar untuk mencari pin karena disuruh oleh ibuku."
"Wah, tujuan kita sama, bolehkah kita berangkat bersama?" Tentu saja, mereka pun berangkat ke pasar bersama. Sesampainya di sebuah toko, mereka pun bertanya kepada penjual, "Hai penjual, saya ingin mencari 2 buah pin untuk ibuku. Berapa harganya?" "Saya ingin 4 buah pin. Berapa harganya?" Penjual pun menjawab, "Untuk 2 buah pin harganya 10.000. Untuk 4 buah pin harganya 20.000. Baiklah, mereka pun membayar dan segera pulang. Pada saat di perjalanan, Anna pun bertanya pada Elsa, "Elsa, kenapa semakin banyak kita membeli barang, maka akan semakin mahal pula yang harus kita bayar?" "Ya Anna, itulah yang dinamakan dengan perbandingan senilai." "Kenapa bisa dikatakan perbandingan senilai?" Karena perbandingan senilai itu membandingkan 2 nilai atau lebih, di mana jika satu nilai itu ditambah, maka nilai yang lain juga ikut bertambah. Nah, Elsa, jika tadi kamu membeli 2 buah pin dengan harga 10.000, maka jika aku membeli 3 buah pin, berapakah harga pinku? Nah, seperti ini caranya. Nah, Ana, jika tadi Ana membeli 2 buah pin dengan harga 10.000 dan Elsa membeli 4 buah pin dengan harga 20.000. Berarti di sini persamaannya sama dengan A1 sama dengan A2 per B1 sama dengan B2. Nah, tetapi jika Ana membeli 2 buah pin dengan harga 10.000, maka jika Elsa membeli 3 buah pin, berapakah harganya? Nah, di sini kita bisa cari dengan persamaan A1 per B1 sama dengan A2 per B2, di mana A1 tersebut didapatkan 2 buah pin dengan harga 10.000 dan dengan 3 pin berapakah harganya? Kita buat di sini X atau kita simpulkan dengan X, dan di sini kita akan kali silang, di mana 2X sama dengan 3 dikalikan dengan 10.000. 2X sama dengan 30.000, di mana X sama dengan 30.000 per 2, yang hasilnya adalah 15.000. Jadi jika Elsa membeli 3 buah pin, maka harga yang harus dibayarkan oleh Elsa adalah 15.000. Seperti itulah yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Ana ingin bermain ke rumah Elsa. Pada saat di perjalanan mengentuk ke rumah Elsa, di rumah Elsa ternyata banyak sekali pekerja yang sedang bekerja untuk membangun sebuah rumah. Elsa pun bertanya, "Ana, kenapa banyak sekali orang yang sedang membangun di rumahmu?" Atau tukang bangunan.
Ya Ana, ibuku ingin membuat sebuah kos-kosan di samping rumah. Jadi, kira-kira ada berapa pekerja yang sedang bekerja sekarang? Kira-kira ada 12 orang pekerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang pekerja. Jika dalam 12 orang pekerja, ini kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama? Ibuku meminta ini bisa diselesaikan dalam waktu 25 hari. Tetapi karena kami sekeluarga ingin pergi ke Bali untuk liburan, ibu meminta untuk 20 pengerjaan ini selesai dalam waktu 20 hari. Dan mereka pun ingin meminta pertambahan pekerja. Jadi, jika diminta pertambahan pekerja, berapa pekerja yang harus ditambah jika harus menyelesaikan proyek di dalam waktu 20 hari? Begini caranya. Jika dalam waktu 25 hari dibutuhkan pekerja 12 orang, maka dalam waktu 20 hari berapa pekerja yang harus ditambah? Jadi 25 per X sama dengan 20 per 12, dimana 20X sama dengan 25 dikali 12, X sama dengan 300 per 20, sehingga hasilnya didapatkan 15. Jadi, jika dalam waktu 25 hari dibutuhkan 12 orang, maka dibutuhkan tambahan sekitar 15 dikurang 12 sama dengan 3. Dibutuhkan sekitar tambahan 3 orang pekerja lagi, sehingga hasilnya 15 orang pekerja agar dapat selesai proyek tersebut dalam waktu 20 hari. Oh, seperti itu. Nah, jika yang kemarin waktu kita membeli PIN itu adalah perbandingan senilai, maka pekerja yang ditambah ini apakah juga termasuk perbandingan senilai? Bukan Ana, ini bukan perbandingan senilai, tapi ini dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih, di mana jika yang satu nilai itu ditambah, maka nilai yang lainnya itu berkurang. Oh, seperti itu. Terima kasih Elsa. Sama-sama Ana. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga dapat mengerti yang saya sampaikan, dan semoga ilmu yang saya share ini juga bermanfaat untuk semuanya. Dan jika ada yang salah, mohon koreksinya. Di sini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance.